Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Asbahna asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah wa la ilaha illahu wa ilayhin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Subhanallah hamdi adada khalqihi wa ridha nafsi zinat arshi wa midada kalimati. Jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur subuh hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antaranya adalah nikmat kesehatan, kesempatan. Dengan kesehatan dan kesempatan ini, alhamdulillah kita bisa bersamai majelis yang mulia ini, salat subuh secara berjamaah. InsyaAllah lanjutkan dengan kajian, menambah wawasan kita, menambah keimanan kita, menambah pengetahuan dan pemahaman kita tentang agama yang telah Allah hadirkan untuk kita. Sesungguhnya perkara agama ini memang harus kita pahami. Karena bila mana agama ini kita tidak pahami, tentu kita sulit untuk melakukan aktivitas ibadah sebagaimana diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa agar kita menjadi paham. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berikan kepahaman kepada kami tentang agama, terutama agama Islam, dinul Islam, yang telah kita jadikan sebagai sarana dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'allimna ta'wil, juga agar Allah di samping berikan pemahaman dalam kalbu kita tentang agama, juga Allah berikan pengetahuan, ilmu pada akal kita. Dengan demikian kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita pandang, apa yang kita dengar. Tentunya dengan berlandaskan pada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kalam-kalam para ulama. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Salam dan salawat semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap diistiqomahkan oleh Allah untuk mengikuti beliau, dan nantinya mudah-mudahan kita tergolong orang yang membersamai beliau, mendapatkan syafaatnya. Bersama beliau kita berada dalam syurga Allah, dan insya-Allah sama-sama kita berjumpa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Untuk subuh hari ini, sebagaimana yang ada dalam layar, tema kita adalah keutamaan bulan Rajab. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rajab. Mulai dari tanggal 1 malam Rajab, dari masjid ke masjid kita sudah mendengar doa-doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Padahal pada bulan-bulan sebelumnya tidak ada doa pengkhususan kepada bulan-bulan itu. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang juga memiliki keutamaan yang perlu kita perhatikan. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada keutamaan bulan Rajab, ada hal yang perlu kita ketahui, bahwa Allah yang menciptakan seluruh makhluk, baik itu malaikat, baik itu jin, manusia, hewan, tumbuhan, dan masing-masing Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bil khusus kepada manusia sebagai keturunan Nabi Adam. Allah memberikan keutamaan yang lebih. Wa faddalna 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ujung dari ayat 70 surah Bani Israel, surah Al-Isra, yang diawali a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalna 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah memuliakan, Allah mengutamakan, Allah memberikan kelebihan kepada manusia di atas makhluk-makhluk yang lain. Yang kedua, Allah yang menciptakan alam ini, yang menciptakan ruang, menciptakan tempat-tempat. Namun Allah juga memberikan keutamaan-keutamaan pada tempat-tempat tertentu. InsyaAllah masjid ini merupakan tempat yang lebih baik daripada tempat-tempat yang lain. Masjid-masjid pun berbeda-beda tingkat keutamaannya. Tentu Masjidil Haram jauh lebih memiliki keutamaan dibandingkan dengan masjid kita. Masjid Nabawi, Masjid Baitul Maqdis, semua dengan keutamaan-keutamaan. Demikian pula waktu. Allah memberikan keutamaan-keutamaan kepada waktu-waktu tertentu. Allah menjadikan hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu dari hari-hari. Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang luar biasa tentunya. Karena di bulan Ramadan itu Allah pertama kali turunkan Al-Quran.
Bahkan di bulan Ramadan Allah turunkan Taurat. Di bulan Ramadan Allah turunkan Zabur. Di bulan Ramadan Allah turunkan Injil. Ini waktu. Baik itu bulan Ramadan atau pula bulan-bulan yang lain. Ada 4 bulan yang termasuk sebagai bulan yang disebutkan dalam surah At-Taubah. Surat ke-9 ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم إلى akhir ayat. Ada 4 bulan yang termasuk Arba'atun Hurum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di antara 12 bulan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Langit bumi berarti alam tempat. Allah menciptakan, mengadakan, menetapkan waktu 12 bulan. Tentu 12 bulan yang dimaksudkan adalah bulan-bulan dalam tahun Hijriyah, bulan dalam tahun Qamariyah, mulai dari Muharram sampai dengan Zulhijjah. Ini tidak berarti bahwa bulan tahun Masehi itu tidak penting. Tetapi Allah menetapkan bulan di sisinya ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu 12 bulan. Dari bulan Muharram sampai dengan bulan Zulhijjah, bulan ke-12. Adapun bulan yang ditetapkan manusia dalam rangka tentu menjadi patokan dalam aktivitas kehidupan. Yang keduanya itu berdasarkan pada fenomena alam itu sendiri. Tahun Hijriah berdasarkan bulan atau Qamariyah, sedangkan bulan Masehi berdasarkan matahari, penanggalan Syamsiah. Dan kedua benda langit ini memang diciptakan untuk perhitungan. Jadi tidak perlu kita mengatakan haram hukumnya menggunakan tahun Masehi, karena sesungguhnya tahun Masehi itu adalah penanggalan berdasarkan matahari, dan matahari serta bulan itu diciptakan untuk agar kita mengetahui waktu-waktu. Karena kita sholat itu bukan berdasarkan bulan, tapi berdasarkan posisi matahari, kedudukan matahari terhadap bumi kita. Terbit matahari sudah syuruk, kita sholat syuruk, bukan terbit bulan. Ketika matahari tergelincir setelah zawal, kita sholat zuhur. Ketika matahari bayangannya menghasilkan bayangan terhadap diri kita dan objek atau benda-benda sama panjang lebih sedikit, masuk asar. Ketika matahari terbenam, sholat maghrib, bukan bulan.
dan sebagainya. Karena itu jangan sampai kita termasuk kelompok yang mengingkari sampai-sampai kita mengatakan haram hukumnya kita menggunakan penanggalan Masehi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah bulan yang juga dimaksudkan dalam ayat ini secara tersirat oleh para ulama bahwa 4 bulan yang dimaksudkan adalah arba'atun hurum adalah 1 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. 3 berturut-turut, 1 yang terpisah. 11, 12, 1 dan 7. 3 bulan ini dahulu orang-orang terdahulu dijadikan sebagai bulan-bulan persiapan dan melaksanakan ibadah haji. Sedangkan 1 bulan yang terpisah ini 6 bulan selisihnya adalah waktu-waktu orang melaksanakan umrah. Waktu-waktu di mana orang-orang terdahulu sebelum Islam datang di zaman Rasulullah Muhammad SAW, orang sudah berhaji, Pak. Karena haji itu ya awal mulanya mulai disyariatkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ketika Nabi Adam datang diturunkan ke bumi, beliau sudah berhaji, melaksanakan aktivitas haji itu. Karena Baitullah itu sudah ada. Yang sebelumnya yang bertawaf itu adalah para malaikat dan makhluk-makhluk yang lain. Dan sempurnalah pelaksana ibadah haji itu di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sungguh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebagaimana dalam sebuah riwayat Anas bin Malik, beliau berkata, wahai manusia, sungguh telah menaungi kepada kalian semua bulan yang agung, yaitu bulan Rajab yang merupakan bulan Allah. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan di dalamnya dan doa-doa akan diterima, kegelisahan akan dihilangkan, doa-doa orang yang beriman tidak ditolak. Siapa saja yang melakukan kebaikan di dalamnya maka akan dilipat gandakan menjadi berlipat ganda. Dan Allah tidak bisa melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Kita bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad SAW karena ibadah yang kita kerjakan, satu kebaikan yang kita kerjakan itu, Pak, Allah melipat gandakan pahalanya minimal 10. Dan ini dihujatkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-An'am, man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalih. Barang siapa yang berbuat atau membawa satu kebaikan, maka Allah melipat gandakan 10 kali lipat. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Dan barang siapa yang berbuat satu keburukan atau membawa satu keburukan, maka Allah tidak membalas terkecuali semisal dengan perbuatan itu. Diawali Allah tidak berikan balasan. Man jabil sayyati fala yujza illa mislaha.
tidaklah dibalasi kejahatan itu. Seandainya tidak disambung, buatlah kejahatan, tidak diapa-apain itu Pak. Tapi ada illa mislaha, terkecuali semisal dengan perbuatan itu. Berarti satu. Maka beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW melakukan satu kebaikan lipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Melakukan satu keburukan Allah hanya memberikan satu juga. Satu kebaikan ditambah satu keburukan, kalau diperhitungkan masih ada selisih 9 tuh Pak. Kan begitu. Maka bersyukurlah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ini berlaku umum. Di bulan Ramadan kita berpuasa, tentu balasannya jauh lebih besar. Bersedekah kita, tentu balasannya bahkan disebutkan 700 kali lipat. Bahkan lebih daripada itu ketika kita beribadah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk pada bulan Rajab. Secara filosofis bulan Rajab itu dari 3 kata. Ra, Jim, dan Ba. Ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab ulama kita, dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang berjudul Al-Kunya li Talibi Tariqil Haqq Azza wa Jalla. Beliau menjelaskan bahwa Rajab memiliki 3 huruf, Ra, Jim, dan Ba. Ra berarti rahmat Allah Azza wa Jalla. Farra'u rahmatulillahi Azza wa Jalla. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana itu rahmat? Rahmat Allah itu diberikan kepada seluruh makhluk. Allah punya sifat dari nama Ar-Rahman, dirahmati seluruh makhluk itu secara umum, secara keseluruhan. Maka meskipun Bapak tidak sholat, Bapak tetap diberikan rahmat tuh Pak. Diberikan kesehatan, diberikan rezeki, diberikan kedudukan banyak. Hewan-hewan melata diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, hewan-hewan yang menyusui anaknya. Bahkan disebutkan sekiranya bukan karena masih ada hewan-hewan yang menyusui atau binatang yang menyusui anak-anaknya, ketika manusia sudah merajalela kemaksiatannya, niscaya Allah akan menghancurkan alam ini. Tapi karena masih ada makhluknya yang menyusui anaknya, yang melindungi anak-anaknya dari gangguan makhluk yang lain, perhatikan itu binatang. Seekor induk ayam bersama dengan anak-anaknya tengah makan. Tiba-tiba ada burung elang datang mengintai. Apa yang dilakukan oleh seorang ibu atau induk ayam itu? Dia akan melindungi anak-anaknya. Coba. Ya bisa jadi terkadang kita manusia ini, anak kita tidak bisa kita lindungi, saudara kita tidak bisa kita lindungi dari gangguan orang lain.
Sedangkan binatang-binatang kelihatan melakukan itu. Karena atas dasar itu Allah masih aman-aman kita semua. Wal jin judullahi ta'ala. Adapun jin berarti kedermawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan kita, Allah Maha Dermawan kepada kita. Maka sebaiknya, sepatutnya, ya meskipun bukan hanya di bulan Rajab, kita bersifat dermawan. Karena Allah Maha Dermawan. Allah memberikan kepada kita rezeki tanpa perhitungan, dihitung-hitung. Kalau Allah ingin memberikan banyak-banyak, Allah tidak memperhitungkan sebagaimana kita. Kalau kita ingin memberi, hitung-hitung dulu. Biasanya kan gitu. Yang ketiga, walba birullah azza wa jalla. Albir, bukan bir minuman khamar, bukan. Bir, dua roknya juga itu. Maka lahirlah istilah hajjam mabruro. Bukan hajjan mabrur, tapi baruro gitu. Mabrur, haji yang tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan yang banyak. Itu secara filosofis. Anugerah tersebut terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu rahmat tanpa siksaan, kedermawan tanpa batas, dan kebaikan tanpa penolakan. Jadi kalau Allah merahmati kita, apalagi rahmat Allah di kampung akhirat, dari sifat rahim Allah, dari nama Ar-Rahimnya, maka yakinlah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak akan disiksa lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sering saya menyampaikan tentang sebuah hadis, ketika Nabi SAW menyampaikan kepada seorang sahabat, dan sahabat menyampaikan kepada kita, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dalam kitab riwayat atau Sunan Abu Daud, Nabi SAW bersabda, ummati hadhihi ummatum marhumah. Umatku ini adalah umat yang sangat disayang. Jadi kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW yang sangat disayangi oleh Allah. Marhumah, karena marhumah itu dari kata rahim tadi, maka itu hubungannya dengan kampung akhirat. Kalau di dunia ini ya terkadang, bukan terkadang, sering kita diberikan musibah, bencana. Itu pun semuanya bukti bahwa Allah masih sayang kepada kita. Laisa alaiha zabun fil akhirah. Umatku ini adalah umat yang sangat dikasihi, sangat disayangi. Mereka tidak akan diazab di kampung akhirat. Azab fid dunia, hanya di dunia. Al-fitan, az-zalazil wal-qatar. Apa itu al-fitan? Ya, berbagai macam musibah, bencana yang Allah berikan kepada kita. Itu mesti kita terima dalam kehidupan dunia ini. Waz-zalazil, goncangan selalu datang. Gunung meletus, goncang. Gempa bumi menyebabkan goncang. Roboh, gunung bisa ambruk, Krakatau bisa hilang dulu. Ketika sudah meletus, hilang. Sekarang tumbuh lagi banyak anak Krakatau, Pak. Betul dah? Ya.
Itu menunjukkan bahwa bumi ini hidup. Bumi ini beraktivitas sebagaimana aktivitas kita. Tapi ingat, semua yang Allah ciptakan itu, apalagi yang berhubungan dengan bumi, untuk kita. Allazi khalaqalakum fil ardi jami'a. Allah yang menciptakan segala sesuatu yang di bumi ini, dan manfaatnya kita terima di bumi ini, termasuk sinar matahari dan lain sebagainya, itu untuk kita, Pak. Jadi mereka berkhidmat untuk kita. Maka pakai akal kita. Jangan kita berkhidmat kepadanya. Jangan kita justru mengagungkan mereka. Jangan justru kita menyembah mereka. Cukuplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita menyembah. Karena semua yang diciptakan itu untuk kita. Mereka dihadirkan untuk kita. Termasuk para malaikat. Allah hadirkan itu untuk kita. Kebaikan tanpa penolakan. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Panjatkan. Berarti naik itu, Pak. Ada yang sudah sampai, ada yang belum. Ada yang direspon cepat, ada yang belum. Begitu, Pak. Ada yang diberikan ketika kita masih hidup di dunia ini, ada yang ditangguhkan untuk nanti di kampung akhirat. Maka semua doa-doa yang kita panjatkan itu insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan orang yang beriman beramal soleh, orang yang tidak beriman beramal soleh juga mohon minta Allah ijabah. Jangankan manusia, jin, iblis aja berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah ditakdirkan, sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memohon kepada Allah agar dipanjangkan umurnya. Sekarang iblis masih hidup. Iblis masih ada. Masih ada menjadi raja bagi syaitan-syaitan yang lain. Masih ada, Pak. Masih akan tetap menggerogoti, datang mendatangkan ujian kepada kita. Mendatangkan berbagai hal kepada kita. Dia minta dipanjangkan, tangguhkan sampai hari kiamat. Kenapa bukan kita coba berdoa supaya kita diberikan umur sampai hari kiamat? Ya. Saya kira tidak perlu kita minta umur panjang sampai hari kiamat. Cukup kita berdoa agar umur kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Rajab itu merupakan bulan persiapan menuju Ramadan. Para ulama memberikan istilah terkait dengan Rajab ini adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram kalau tanaman. Bulan Ramadan adalah bulan memanen. Maka mari kita banyak menanam di bulan Rajab ini. Perbanyak amal-amal, perbuatan yang baik. Tentu perbuatan yang baik, ibadah itu kita sudah paham yang mana itu. Yang jelas mari kita perbanyak ibadah di bulan ini. Dan kita mohon keberkahan di bulan ini. Gimana bisa kita mendapatkan kebaikan yang banyak, keberkahan, kalau kita sendiri tidak mengajukan kebaikan-kebaikan. Sementara kita sudah tahu bahwa kalau kita ingat kepada Allah, Allah pun ingat kepada kita. Ketika kita peduli kepada agama Allah, Allah pun akan peduli terhadap kita. Maka perbanyaklah kebaikan di bulan Rajab ini.
Bulan Sya'ban ada disebutkan bulan Rajab adalah Syahrullah, bulan Sya'ban adalah bulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau mengkhususkan diri dalam beribadah di bulan Sya'ban itu. Perbanyak ibadah di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti kita tinggal memanen hasil yang banyak. Memanen karena aktivitas ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada bulan-bulan yang lain. Dan yang terakhir untuk pertemuan hari ini, keutamaan bulan Rajab itu banyak, tapi cukup 3. Yang ketiga, bahwa bulan Rajab ini adalah bulan di mana ada peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu nanti pada waktunya banyak orang yang akan menjelaskan terkait dengan Isra wal Mi'raj ini. Tapi paling tidak bahwa yang perlu kita ketahui bahwa ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Allah memberikan keutamaan kepada kita karena Allah memberikan keutamaan kepada Nabi-Nya. Nabi diperjalankan sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Isra ayat yang pertama yang sudah kita hafal, perjalankan dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Tentu perjalanan ini adalah perjalanan yang luar biasa, keutamaan sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama dengan perjalanan para nabi sebelumnya. Tambah lagi dengan perjalanan Mi'raj, tentu merupakan suatu peristiwa yang luar biasa lagi. Karena dengan peristiwa ini sebagaimana diabadikan dalam surah An-Najm ayat ke-13, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, dan sungguh Muhammad telah melihat Jibril pada waktu yang lain di sidratil muntaha, 'indaha jannatul ma'wa. Sidratul muntaha itu di dekat surga, ada surga. Manusia yang telah Allah perjalankan melihat Jibril dalam rupa yang asli. Ya, kalau lihat Jibril dan rupa yang tidak asli seringlah karena Nabi kedatangan beliau membawa wahyu Allah. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan melihat Jibril dan rupa yang sesungguhnya. Dalam kitab Sirah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Barakfuri 600 sayap. Inda sidratil muntaha, inda jannatul ma'wa, idza yaghsha sidrata ma yaghsha. Nabi melihat menyaksikan Jibril ketika sidratul muntaha ada yang menutupi. Ma zaghal basara ma tagha. Ada yang menutupi. Apa yang menutupi? Sehingga Nabi tidak berpaling. Ini keutamaan, Pak. Dengan keutamaan itu pula bahwa Nabi diperjalankan oleh Allah, maka umat manusia ini ada kesempatan juga untuk berjalan naik ke angkasa. Dalam surah Ar-Rahman disebutkan, wahai masyarakat jin wal ins, jika engkau sanggup untuk melintasi petala-petala langit, maka lintasilah. Artinya apa? Bahwa manusia itu diberi kesempatan untuk menjelajahi alam yang luas ini. Karena kalbunya juga manusia itu sudah diberikan kesempatan untuk menjelajahi alam ini. Kalbu manusia itu, fikiran manusia itu, al-fikratu sayrul qalbi. Dalam kitab Al-Hikam, pikiran manusia itu adalah perjalanan kalbu. Perjalanan di mana? Perjalanan melintasi alam yang luas, alam syahadat. Bahkan manusia bukan hanya kalbunya bisa menjelajahi alam ini,
Jasad bisa menjelajahi. Bayangkan keutamaan manusia, keutamaan yang diberikan oleh Allah, dan keutamaan kepada orang-orang yang beriman lagi. Setiap dia sholat, maka sungguh dia telah bermi'raj. Kan? Salatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman yang mengerjakan sholat, sesungguhnya mereka itu adalah bermi'raj. Dan kapan mi'raj itu bagi Nabi terjadi Isra Mi'raj? Ya, kita yakini terjadi pada bulan Rajab, tanggal 27 bulan Rajab. Keutamaan dan keutamaan lagi, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sungguh Nabi Muhammad telah menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah yang besar. Jadi Allah memperlihatkan tanda-tanda atau ayat-ayat Allah atau benda-benda langit yang besar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sempurnalah Allah sudah memberikan kepada Nabi pada kalbunya dengan Al-Quran yang kemudian tertulis, dan juga Nabi telah dianugerahi untuk mendapatkan, mengetahui dan memahami alam semesta yang luas ini. Dan insya Allah kalau kita benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad SAW, kita akan bisa mengambil, kita bisa juga mengetahui, memahami sebagian daripada apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Semua itu dalam rangka meningkatkan diri kita di dalam pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah. Harapannya agar nantinya kita semakin kenal Allah, berjumpa dengan Allah, bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rizqna lazzatan nazar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, berikan, anugerahkan kepada kami kelezatan untuk memandang wajahmu dan rasa rindu yang mendalam untuk berjumpa denganmu. Mudah-mudahan dengan doa ini kita semakin meningkatkan motivasi kita dalam beribadah kepada Allah, dalam menebar kebaikan selagi kita masih hidup di dunia ini. Coba semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada menjadi tambahan wawasan untuk kita semuanya, dan kita insyaallah selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang tepat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru, yang salah datangnya dari pribadi al-fakir yang dhaif dalam agama. Kepada Allah mohon ampun kita semuanya, kepadanya kita berserah diri. Subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.